Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacanya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu berjarak secara fisik namun dekat di energi jiwa. Berjarak secara fisik namun dekat di energi jiwa. Oke, kita lihat dulu bagaimana cerita kalian. Kamu berdiri dengan siapa sih yang berjarak secara fisik sama kamu tapi dekat energi di jiwa kamu? Kamu berdiri dengan seseorang yang menggebu-gebu, bersemangat ya. Jadi ketika dia menginginkan segala sesuatunya, dia akan mengusahakan dengan sedemikian rupa ya, teman-teman. Kalau saudara di sini energi seorang pejuang yang meskipun terkadang sering sekali terburu-buru dan terkesan ceroboh gitu ya, namun pergerakan dia cenderung cepat gitu ya. Di sini ada energi seseorang yang dia itu selalu visioner. Jadi ketika dia melihat segala sesuatu, dia melihat segala sesuatunya itu untuk jangka panjang atau untuk kedepannya itu seperti apa ya. Jadi ini adalah energi seseorang yang setiap pergerakannya itu dia pikirkan dan dia planningkan untuk ke depan. Nah, di sini sangat besar sekali dari energi seseorang yang ingin maju untuk ke depannya itu ingin seperti apa, ya. Tapi di sini juga ada sisi lain dari energi yang diam namun mengamati, diam namun mengobservasi. Jadi bisa saja orang ini memang kesannya diam, tapi sebenarnya dia penuh dengan observasi. Dan dia sedang memantau segala sesuatunya, memantau tentang masa depannya dia sendiri, memantau tentang relationship dia dengan kamu seperti apa planningnya, ya teman-teman. Nah, di sini dia juga untuk perihal finansial, dia orang yang sangat realistis dan dia dalam periode ingin memperjuangkan keuangan dia, mempertahankan finansial dia biar jadi yang terbaik ya. Jadi di sini adalah ada energi dari seseorang yang sedang mempersiapkan atau sedang memperjuangkan tentang masalah finansial ya. Jadi ini orangnya sedang berusaha untuk mengatur keuangan sedemikian rupa biar bisa stabil, biar bisa segala sesuatunya lancar. Jadi di sini sebenarnya bukan pelit ya, tapi lebih kepada orangnya itu ekonomis, teman-teman ya. Di sini ada juga periode di mana masalah percintaan itu buat dia masih ada energi yang dia masih banyak berpikir, masih banyak berusaha untuk melihat dulu, berusaha memantau dulu. Artinya bisa saja memang di sini masalah relationship itu pada saat ini mungkin saja bukan sesuatu yang benar-benar menjadi sesuatu yang terutama ya. Kenapa? Karena bisa saja di sini dia masih bingung untuk menaruh hati dan concernnya dia ke arah apa ya, teman-teman. Namun sebenarnya orang ini banyak sekali energi pergerakan dia ya. Segala sesuatu tuh terjadi buat dia itu sangat cepat ya. Jadi hidup dia itu sangat dinamis. Jadi karena hidup dia ini dinamis ya, jadi dia itu merasa kayak banyak hal yang harus dia pikirkan dulu sebelum benar-benar dia harus bergerak. Di sini ada dia tuh harus kayak nahan-nahan diri gitu loh, teman-teman ya. Kenapa? Karena begitu banyak hal terjadi sama dia ya. Jadi dia tuh kayak kalau nggak nahan diri, banyak hal yang mungkin aja bisa jadi masalah ya. Kita lihat sekarang di sini. Kenapa sih dia itu ada periode untuk berdiam-diaman sama kamu pada saat ini atau berjarak secara fisik sama kamu? Nah, di sini teman-teman ada periode di mana memang ada jarak di antara fisik selain memang kalian LDR. Kita mau coba lihat kenapa ada jarak fisik di antara kalian pada saat ini. Teman-teman, orang ini itu sedang dalam periode banyak hal itu yang jadi fokusnya dia. Jadi mungkin secara emosional dia itu sedang tidak baik, banyak naik turun, banyak kepancing gitu loh ya, emosinya dia ya, teman-teman. Namun di sini ada kondisi cinta tanpa syarat sebenarnya di antara kalian. Jadi artinya dia bisa merasakan bahwa kamu itu tulus sama dia gitu loh ya, dan kamu itu selalu memberi tanpa mengharap kembali ya, teman-teman. Oke.
Namun di sini memang kalau Sora lihat orang ini itu sedang berjarak secara fisik sama kamu, karena memang di sini ada situasi di mana dia itu sedang masih perencanaan, mungkin soal masa depannya, soal keuangannya, soal situasi dia, ya. Apalagi di sini masih banyak hal-hal yang mesti dipikirin. Sorry, ini nggak dipakai. Dan di sini juga ada situasi di mana dia itu tahu gitu loh teman-teman, bahwa sekarang itu mungkin saja kondisinya nggak cukup kondusif. Kondisi yang dia lihat juga dia merasa kayak segala sesuatu itu masih belum jelas, sehingga di sini ada perasaan dia itu sebenarnya berusaha mendenial perasaan dia sama kamu, ya. Ada situasi dia itu seperti belum siap untuk menghadapi kalau yang kondisi percintaan itu sekarang seperti apa, gitu ya. Kalau yang Sora lihat, oke. Dimana dia itu, tapi di satu sisi dia itu merasa situasi dia sedang nggak kondusif, tapi dia itu terjebak dengan perasaan dia sama kamu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini masih terjebak perasaan Anda, tapi di sini situasi finansial dia itu juga nggak cukup baik gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ada situasi finansial dia yang tidak cukup baik di sini, yang mana dia itu masih situasi finansialnya kurang bagus, oke. Itu menyebabkan mungkin dia menjaga jarak secara fisik sama kamu sih, karena dia itu kayak apa ya, situasinya itu ada situasi yang mungkin nggak bagus gitu ya. Kita lihat di sini dulu buat pastikan artinya Sora nggak salah, ya. Di sini ada hal yang belum bisa dia itu penuhin, ya. Artinya orang ini masih punya target yang mungkin belum bisa dia penuhi. Masih ada sisi ambisi yang dia kejar, teman-teman, di sini, ya. Apalagi ada beberapa yang punya sejarah yang semakin membuat sejarah atau apa yang sudah terjadi itu membuat dia terdorong untuk lebih berambisi lagi terhadap situasi keuangan dan keadaan dia. Jadi bisa saja memang dia pernah susah banget, pernah sulit banget, atau ada sama sekali ketika dia usaha, ketika dia situasinya sulit nggak ada yang bantu, teman-teman, oke? Dan di sini masih ada beberapa dari kalian yang punya situasi third party situation, sehingga dia itu masih menimbang-nimbang haruskah dia memilih kamu daripada pasangan sahnya, oke? Oke. Kenapa? Karena di sini dia memilih ada posisi silence. Nah, kenapa di sini? Karena bisa saja di sini secara finansial misalnya pasangan dia lebih bagus, ya, kondisi finansialnya dia. Oke. Jadi kalau seandainya sampai perpisahan, berarti kan dia harus support, ya. Dia akan kehilangan support dari pasangannya, atau justru dia yang harus mensupport. Kalau ada perpisahan, ada anak, ada tanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi di sini ada situasi silence atau tidak adanya aksi. Oke. Apa yang dia rasakan sama kamu, ya, pada saat ini? Teman-teman, di sini masih ada periode memang, ya, dia berusaha untuk mengutamakan dan berusaha untuk realistis, lihat di depan mata apa yang harus aku usahakan. Ini dia berkutat antara kenyataan yang ada sama pikirannya dia. Jadi sebenarnya dibilang pikirannya ada gitu loh, ya. Cuma pikiran dia itu pun gak stabil gitu loh, ya. Berusaha denial gitu loh, ya. Sehingga dia memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Di sini ada yang memang secara pengalaman pun selain usia muda, mungkin ada usia yang masih muda, secara pengalaman pun bisa saja mungkin belum banyak, ya. Apa yang kamu rasakan sama orang ini? Apa yang kamu rasakan sama orang ini? Kamu sebenarnya merasa sama orang ini tuh sebenarnya bisa maju terus. Kamu merasa kayak nggak ada halangan, harusnya kita bisa sama-sama gitu loh, ya. Dan kamu cukup banyak merasa kayak kita tuh banyak cocoknya, banyak bisa kebersamaan dan sebagainya. Dan kamu masih punya hasrat yang kuat sama orang ini, ya. Dan kamu tuh masih berharap dia itu mungkin masih ada atensi sama kamu, masih nyimpen perasaan sama kamu, masih mau bergerak ke arah kamu gitu loh, ya. Cuman di satu sisi, lihat deh, kamu di sini pakai chemistry, dia di sini berusaha menahannya dengan pakai logika dan pemikiran. Tapi sekarang kita mau coba lihat kenapa dia itu secara energi lekat sama kamu,
ya, walaupun fisik kalian berjauhan. Di sini teman-teman, dia ada ketakutan kalau kamu itu akan tidak bisa maafin dia. Apalagi sekarang situasi dia pasif, mungkin gak ada pergerakan juga, nggak melakukan apa-apa juga ke kamu, gitu loh ya. Dia di sini sebenarnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, oke? Dia sebenarnya punya perasaan yang sayang sama kamu, oke, suka sama kamu. Makanya kan Sora bilang di sini ada energi stalking juga. Hanya dia tidak merasa, aku tidak tahu bagaimana harus menunjukkan sama kamu dengan situasi dan apa keadaan sekarang, gitu loh ya. Kenapa dia sangat dekat sama kamu energinya? Karena dia itu selalu memikirkan kamu. Walaupun dia berusaha denial, di sini ada energi di mana dia selalu memikirkan kamu. Ya, bagaimana perasaan dia ke kamu juga ada, oke? Dan sebenarnya dia itu tidak suka jarak di antara kalian. Itu tidak menyenangkan, tapi balik lagi dia terpaksa dengan situasi dan keadaan, denial dengan situasinya dia juga, perasaan dia juga yang tidak kondusif pada saat ini, gitu loh ya. Dan dia tidak pernah menyangka kalau dia itu akan jadi punya perasaan sama kamu atau falling in love sama kamu. Bahkan dari awal Sora lihat di sini sudah ada yang punya perasaan yang cukup dalam. Itu tidak pernah dia pikirkan. Jadi mungkin awalnya di sini hanya ya sekedar main, sekedar temenan aja gitu loh ya. Dan dia merasa kayak aku tuh jadinya punya karmic connection sama kamu. Yang mana karmic connections ini dia berusaha untuk bisa ada pergerakan tapi susah. Ya, artinya mungkin banget situasi ini jelas-jelas mungkin nggak kondusif atau nggak baik ya, tapi hati susah untuk dilepaskan. Dan kamu itu sangat berarti untuk orang ini, gitu loh. Dan dia sebenarnya hanya ingin cuman sama kamu, ya. Dia sebenarnya ingin punya energi untuk hanya memilih kamu. Secara perasaan ada yang tadi Sora bilang usaha untuk denial, tapi keadaan yang lain kan realitanya beda. Aku tuh sedang berusaha untuk menyelesaikan situasi aku, menyelesaikan keadaan aku, jadi aku bisa kembali sama kamu. Aku berharap kamu bisa, oke, menunggu aku, oke. Dia berharap kamu masih nunggu. Aku berharap kedepannya jalanan itu kita masih bisa ada ketemu lagi atau terkoneksi kembali, teman-teman, ya. Aku tuh masih punya perasaan sama kamu dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Kalau orang energinya nggak deket, itu kan nggak mungkin ya dalam tanda kutip itu bisa terus-terusan mikirin. Kita coba lihat ya, ada energi yang dekat seperti apa di antara kalian. Orang ini sering mimpi soal kamu, ya, atau mungkin kamu juga sering mimpi soal orang ini. Jadi di sini ada mimpi yang saling terkoneksi di bawah alam sadar, oke? Dan di sini dia itu ada rasa sebenarnya dia merasa kamu itu berharga atau relationship kalian ini adalah sebenarnya sesuatu yang berharga. Dan dia bisa merasakan ketulusan cinta atau ketulusan sayang dari kamu. Ya, jadi di sini ada rasa cinta, rasa sayang yang tulus yang dia rasakan dari kamu. Hati dia juga nggak bisa dia bohongi. Hati dia sering sekali selalu kembali ke kamu lagi, gitu loh ya. Atau hatinya dia itu kekunci di kamu. Dan koneksi itu bisa dirasakan. Jadi mungkin di sini ada yang telepati di antara kamu sama dia. Jadi jelas terasa ya ada koneksi yang sangat kuat. Karena di sini ada perasaan dia merasa kamu itu seperti sebuah cinta sejati. Mungkin selama ini kamu adalah sosok yang dia cari, sosok yang dia idam-idamkan, sosok yang dia maui, gitu loh ya. Hanya dia merasa bahwa rintangan dan masalah yang ada memang harus dilewati dulu. Jadi dia merasa ini salah satu situasi di mana memang ada banyak tantangan, banyak kesulitan yang harus dilewati dulu. Dan dia merasa banyak banget nih tanda-tanda dari semesta. Kayak kalian itu terkoneksi, kalian itu terhubung, kalian itu punya satu benang merah rasa. Ya.
Dia cuman yakin dan percaya gitu loh ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin masih nanti. Relationship ini mungkin akan ada jalan untuk bisa sama-sama. Oke. Terus Sora, gimana ke depannya relationship kami akan jadi seperti apa ke depannya? Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, ada situasi di mana ya teman-teman. Oke. Situasi ini itu masih ada yang bersembunyi atau masih mungkin pergerakan itu terasa sulit ya. Tapi sebenarnya ada potensi ini bisa jadi long term relationship. Tolong Sora jangan diserang, Sora baca energi apa adanya. Namun yang perlu jadi pertimbangan dia juga adalah faktor anak ya. Entah memang dia ada tanggung jawab secara anak dan sebagainya ya. Tapi di sini ya kalau Sora lihat, apakah relationship ini mungkin akan berjalan ya? Situasi ini agak sulit. Bisa jalan tapi kayak ada kucing-kucingan dulu gitu loh ya. Kan main belakang segala macam ya teman-teman. Jadi dia itu harus bertahan dulu sampai situasi dia benar-benar solid ya. Jadi dia mau nggak mau harus hiding dulu segala sesuatunya karena faktor anak. Tapi kalau ditanya ada nggak mungkin long term relationship? Sangat mungkin sebenarnya ada. Hanya ini memang ada periode sendiri-sendiri dulu, mikir dulu, saling merenung dulu. Kenapa? Ya, karena di sini ada situasi di mana untuk jangka panjang relationship ini memang ada beberapa dari kalian yang past life connection ya. Oke, cuma ini seperti ujian. Apakah memang mau bayar harga kan? Tahu ya, apalagi untuk yang third party situations kan tahu ya, ini sebenarnya adalah hubungan yang fair, secara fair itu bukan hubungan yang baik sebenarnya. Jadi ini seperti ujian, kalau memang benar-benar mau sama-sama gitu loh ya, ada harga yang harus dibayar, yaitu seperti ini, melewati proses dulu, tapi semakin ditahan semakin intens perasaannya ke kamu. Nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, berpikirlah dengan bijak dan logika. Kenapa? Oke, kamu harus tahu setiap segala sesuatu ada konsekuensinya ya. Jadi kalau memang mau tetap menjalankan hubungan yang let's say kurang baik inilah ya secara energi sebenarnya, atau karmic relationship yang susah lepas, kamu harus tahu konsekuensinya dan terima gitu loh konsekuensinya. Dan harga itu kadang-kadang enggak murah ya, harga untuk konsekuensinya, karena ada hukum tabur tuai di sana gitu loh ya. Kamu harus tahu gitu loh ya. Menjalani ini nggak akan mudah, banyak harga, banyak rasa sakit dan sebagainya gitu loh ya. Bisa gak jalan lagi? Sebenarnya bisa, gak masalah. Tapi kamu harus selalu berdealing antara kamu mungkin versus dengan anaknya. Dan ada konsekuensi-konsekuensi lain yang Sora tidak pernah tahu, karena itu bukan bagian dari Sora ya. Artinya semesta tahu yang akan terbaik ke kamu. Artinya kamu merasa nggak ini hubungan yang bisa direspek gitu loh, hubungan bisa diterusin. Kalau memang iya ya sudah gitu loh ya. Tapi kalau memang enggak, kamu sudah tahu dan terima bahwa dengan logika kamu akan tahu konsekuensi apapun itu ke depannya. Entah kamu harus berdealing dengan anaknya, entah kamu mungkin juga mengalami tekanan dari lingkungan sosial dia, keluarga dia atau keluarga kamu, karena ini third party situation dan bla 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 yang seperti kita udah tahu ya. Silahkan. Oke, kita akan coba ke astrologinya sambil kita coba lihat periode waktu mungkin ya, kalau sekiranya ada pergerakan dari dia. Sebelum itu teman-teman yang pengen beli kalung kupu-kupu untuk melepas trauma-trauma negatif yang berulang polanya, karena kita banyak yang mengalami pola-pola berulang ya, apalagi untuk yang ini kayak gini misalnya, selalu terpati situation. Nah silahkan disembuhkan dengan kalung kupu-kupu ini. Lalu ada gelang untuk menarik energi positivity, cakra hati ya, cinta kasih juga supaya lebih positif, bisa narik cinta yang positif. Batunya rose quartz, kristal asli bukan mainan. Lalu di sini ada cincin juga dengan energi terang yang bisa dikit besar kecilin ya. Semuanya bisa kamu pesan tiga-tiganya dan bisa kamu pakai, gak masalah kalau dipakai ketiganya berbarengan. Untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa beliin juga untuk mamah kamu, pasangan kamu, adik kamu gitu ya. Oke, kita akan sekarang coba lihat pemesanannya di Instagram Sora @sora_tarot. Di Instagram juga bisa untuk personal reading kalau mau booking janjian ya.
Kita lihat dulu periode waktu dan zodiaknya. Ada Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Aries 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi atau tanggal 1. Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi atau tanggal 4. Capricorn 10 minggu 10 bulan lagi atau tanggal 10. Sagittarius 9 minggu 9 bulan atau tanggal 9. Leo 5 bulan atau 5 minggu lagi atau tanggal 5. Ingat ya, Leo itu nggak harus 5 bulan atau 5 minggu, bisa saja Leo tapi 10 minggu gitu ya. Lalu ada yang terakhir Pisces di 12 minggu, 12 bulan atau tanggal 12. Sekarang kita coba ke alfabetnya. V, K, J, Y, J, T, O, K, M, G, E, L, U, Q, P, R, dan N. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya. Dan jangan lupa main ke channel kedua Sora juga di Miss Hana Sora. Oke, sampai kita ketemu. Buat kekurangan kesalahan kata minta maaf. Sampai kita ketemu. Bye bye.